Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang database rumah sakit. Saya tidak sendiri di sini, ada teman-teman saya juga yang beranggotakan pertama Amanda Safa Nabila NPM 20.0504.0004 dan saya sendiri Nur Alfian NPM 20.0504.0016 dan Umar Sodik NPM 20.0504.0020. Pada materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Pengertian database adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Kelompok kami mengambil tema rumah sakit. Terdapat 4 tahap, yaitu penentuan entitas, penentuan atribut, penentuan relationship, dan pembuatan ERD. Yang pertama ada penentuan entitas. Di sini ada pasien, dokter, spesialisasi, dan ruangan. Pasien menyimpan semua informasi pribadi mengenai semua pasien. Dokter menyimpan semua informasi pribadi mengenai semua dokter. Spesialisasi menyimpan semua informasi mengenai semua spesialisasi yang ditawarkan. Ruangan menyimpan semua informasi mengenai ruang yang digunakan. Selanjutnya ada tahap atribut. Pasien berisi NIK pasien, nama pasien, nama lengkap pasien, alamat lengkap pasien. Dokter, NIPD, nomor induk pegawai dokter, nama dokter, nama lengkap dokter, alamat lengkap dokter. Spesialisasi ada kode SP, kode untuk spesialisasi, nama SP, nama lengkap spesialisasi, jam praktek, jumlah jam praktek, deskripsi SP, deskripsi singkat mengenai spesialisasi. Selanjutnya ruang, kode untuk ruang pasien, nama ruang, deskripsi singkat mengenai lokasi ruang pasien, kapasitas ruang, banyaknya pasien yang dapat ditampung. Selanjutnya ada tahap relationship, pasien dengan dokter N/1, pasien dengan spesialis M/N, dokter dengan spesialis 1/N, spesialis dengan U. Selanjutnya ada tahap ERD yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada tahapan ERD ini terdapat tabel ERD ya di samping dengan entitas pasien memiliki atribut NIK, nama pasien, dan alamat pasien. Kemudian pada pasien itu memilih spesialisasi yang memiliki atribut kode spesialisasi, nama spesialisasi, jam kerja, dan deskripsi spesialisasi. Dan kemudian dari spesialisasi kita dikhususkan untuk memilih ruang, di mana pada ruang tersebut memiliki atribut seperti kode ruang, nama ruang, kapasitas ruang, dan kelas ruang. Dan pada spesialisasi juga memiliki dokter, yaitu pada dokter memiliki atribut NIPD, nama dokter, dan alamat dokter. Kemudian dokter mengobati pasien dan terus seperti itu akan berlanjut. Kemudian berikutnya tabel antar relasi. Yang pertama ada tabel pasien. Tabel pasien memilih spesialisasi, tabel spesialisasi, tabel dokter, dan tabel ruang. Pada tabel pasien terdapat atribut NIK, nama pasien, alamat pasien, dan NIPD. Kemudian
foreign key-nya yaitu NIK. Kemudian terhubung dengan NIK pada tabel pasien memilih spesialisasi. Pada tabel tersebut terdapat NIK dan kode spesialisasi. Kemudian foreign key-nya yaitu kode spesialisasi yang terhubung ke tabel spesialisasi. Pada tabel tersebut terdapat atribut yaitu kode spesialisasi, jam praktek, deskripsi spesialisasi, NIPD, dan kode ruang. Kemudian foreign key-nya yaitu NIPD yang terhubung ke tabel dokter yang berisikan NIPD, nama dokter, dan alamat dokter. Kemudian ada primary key yaitu kode ruang yang terhubung ke tabel ruang yang berisi kode ruang, nama ruang, dan kapasitas ruang. Kemudian dari tabel dokter, foreign key-nya yaitu NIPD yang terhubung kembali ke tabel pasien. Ya, untuk tabel datanya yang pertama yaitu tabel pasien. Tabel pasien terdiri dari NIK, nama pasien, alamat pasien, dan NIPD atau nomor induk pada dokter. Hubungannya yaitu pada tabel kedua yaitu tabel dokter terdapat NIPD juga. Tabel dokter itu ada NIPD, nama dokter, dan alamat dokter. Untuk tabel ketiga yaitu tabel spesialisasi yang hubungannya dengan tabel dokter yaitu NIPD-nya. Tabel spesialisasi tersebut ada kode SP atau spesialis, nama SP, jam praktek, deskripsi SP, NIPD, dan kode ruang. Untuk tabel berikutnya yaitu tabel ruang yang berhubungan dengan tabel spesialis yaitu pada kode ruang. Dalam kode ruang tersebut terdapat kode ruang, nama ruang, dan kapasitas ruang. Untuk tabel berikutnya yaitu pasien yang memilih spesialisasi. Di tabel pasien terdapat NIK dan kode SP. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah saat penyampaian mohon dikoreksi. Terima kasih.